Ada dua jenis pelayanan karena melakukan hukum yang tertulis, dan ada pelayanan yang berdasarkan kepada roh kasih karunia yang menghidupkan. Mengapa dikatakan hukum yang tertulis itu mematikan tetapi roh menghidupkan? Ada dua jenis pelayanan, pelayanan di bawah hukum Taurat dan pelayanan di bawah hukum roh. Ya, di bawah hukum Taurat kita tahu bahwa dosa diperhitungkan dan dosa mengakibatkan kematian. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas manusia, waktu itu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Tetapi pada waktu hukum Taurat diberikan, pada waktu itu hukum Taurat diberikan persis harinya, namanya juga hari Pentakosta. Pentakosta itu artinya 50. Ketika mereka keluar dari Mesir, hari ke-50 hukum Taurat diberikan. Dan pada waktu hukum Taurat diberikan, orang Israel menyembah lembu, dan sebagai akibat 3.000 orang binasa. Di perjanjian lama di kitab Keluaran 3.000 orang binasa, tetapi di kitab perjanjian baru Roh Kudus turun, kasih karunia diberikan, 3.000 orang diselamatkan. Jadi pelayanan di dalam hukum Taurat itu selalu akan menghasilkan kematian. Jadi kalau saudara tunduk kepada hukum Taurat ini sih bagus ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ada pada lain, jangan kamu berzina, jangan kamu menghina orang lain. Itu semua hukum Taurat itu bagus, tetapi tidak akan membawa keselamatan. Yang akan membawa keselamatan adalah kalau saudara ada di dalam hukum kasih karunia atau hukum roh yang memerdekakan itu. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya pada waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi pelayanan roh. Ya, itu saudara ya. Pelayanan Musa itu luar biasa, ya banyak mujizat terjadi, tetapi pelayanan ini mematikan. Kalau ada orang yang melanggar dosa, pasti langsung hukumannya maut. Makanya ada imam-imam yang lagi membawa korban, kalau dia nggak suci, tahu-tahu disambar api, langsung mati. Kalau ada orang pegang bait suci, begitu dia pegang tapi dia nggak suci, langsung mati, disertai dengan kematian. Pada waktu hukum pertama diturunkan, hukum pertama itu bunyinya jangan ada padamu Allah lain. 3.000 orang Israel menyembah lembu, dan akhirnya 3.000 itu mati semua, dipedang sama orang Lewi, karena satu suku yang gak menyembah lembu cuman suku Lewi. Suku lain menyembah, Ruben, suku yang lain semuanya menyembah, tetapi suku Lewi tidak menyembah lembu. Akhirnya suku Lewi yang diperintahkan untuk membunuh semua suku-suku yang menyembah berhala itu. Nah saudara, pelayanan yang disertai dengan roh itu adalah pelayanan yang disebut pelayanan kasih karunia. Karena Roh Kudus diberikan kepada saudara bukan karena saudara cakep, baik, atau sudah melakukan hal-hal yang baik, tetapi Roh Kudus itu diberikan ketika saudara masih berdosa. Bisa nggak saudara terima Roh Kudus ketika saudara masih berdosa? Bisa, karena saudara percaya kepada Yesus. Itulah pelayanan yang membuat kita hari ini bisa hidup. Ya, kalau kita nggak sempurna, ya memang semuanya nggak akan pernah sempurna. Tetapi karena ada roh yang menghidupkan, maka saudara akan tetap hidup. Ya, dan mari kita lihat ya, kalau pelayanan di dalam roh, apa bedanya dengan pelayanan di dalam daging? Ya, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 10, saudara. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-8. Kemudian kita nanti habis itu langsung nyambung ke dalam
Ibrani pasal 10 ayat yang ke-17 ya. 8 kemudian 10 dan 17 ya. Kita lihat Ibrani 10 ayat 8 dulu. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Hukum Taurat itu membuat setiap orang harus terus-menerus mengorbankan korban. Terus udah mempersembahkan korban pagi, siang, malam, korban bakaran, korban penghapus dosa, tetapi hasilnya tetap tidak berkenan. Engkau tidak berkenan meskipun dipersembahkan menurut, kenapa saudara? Karena tetap aja korban kita tidak sempurna. Tetapi kemudian ayat yang ke-10 mari kita lihat sama-sama. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan. Tadi persembahan korban binatang, sekarang persembahan tubuh Yesus. Jadi korban binatangnya tidak membuat manusia berkenan, walaupun terus-menerus dikorbankan tetapi tidak pernah bisa berkenan. Tetapi oleh satu persembahan tubuh Yesus, satu ini membuat manusia berkenan. Saudara dan saya berkenan oleh karena persembahan siapa? Tubuh Yesus. Jadi nggak pernah di antara kita yang ditolak sama Bapak gara-gara di dalam hidup kita belum sempurna. Jadi saudara nggak sempurna pun diterima oleh Bapak apa adanya. Saudara baca lagi di dalam ayat yang ke-17 ya, ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Di dalam hukum roh ya, kasih karunia itu diberikan bukan karena saudara nggak pernah berdosa, tapi karena saudara telah percaya kepada korban tubuh Yesus dan saudara disucikan, dikuduskan satu kali, dan itu membuat saudara tidak bercacat celah sampai selama-lamanya. Dan dosa saudara tidak akan diingat-ingat sama Tuhan. Nah, kalau saudara dalam hidup saudara yang sudah mengerti kasih karunia, saudara pun seperti itu. Kalau saudara berhubungan sama orang, jangan cari kesalahannya. Karena apa? Kalau kesalahannya berarti saudara masih ngikutin hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang dicari apanya? Kesalahannya. Tetapi kalau ada orang yang hidup di dalam hukum Taurat, orang itu akan terus-menerus tidak pernah merasakan diterima atau diberkati oleh Allah. Karena apa? Dia akan bilang, wah saya belum sempurna, saya belum suci, saya masih kurang ini, saya masih kurang itu. Waduh Pak Thomas, jangan pakai saya pelayanan karena saya masih kurang ini, kurang itu. Terus aja kurang, terus akhirnya sudah pelayanan nggak? Ya nggak pernah pelayanan. Akhirnya sudah memuji Tuhan nggak? Ya nggak bisa memuji Tuhan. Gimana aku memuji Tuhan? Mulutku aja masih kotor Pak. Mulutku aja kadang-kadang maki-maki orang. Masa aku memuji Tuhan? Nggak pantas lah Pak. Nah, itu hukum Taurat kita kasih karunia. Taurat, hukum Taurat itu membuat orang gak pernah merasa pantas untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai kapan saudara? Selama-lamanya kita gak akan pernah pantas. Jadi kapan sudah melayani Tuhan? Ya gak akan pernah melayani Tuhan, ya kan? Kapan sudah memuji Tuhan? Ya gak akan memuji Tuhan, karena sudah pikir sudah gak layak. Tetapi kalau saudara percaya kepada kasih karunia, maka kasih karunia itu yang membuat saudara menjadi anak Allah, bukan oleh perbuatan saudara tetapi oleh iman saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang diingat sama Tuhan apa saudara? Kalau dosa gak diingat, kalau kesalahan gak diingat, jadi yang diingat apa sama Tuhan? Kebaikan saudara. Ya. Jadi pada waktu di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini ada pahlawan-pahlawan iman. Jadi pahlawan iman ini sudah bisa lihat ya nama-namanya ya. Di dalam Ibrani pasal 11 saya hanya sekilas saja. Saya perlihatkan kepada saudara nama-namanya. Ada Nuh, tapi dicatat sana perbuatan baiknya Nuh. Ada Abraham, dicatat perbuatan baik Abraham. Ada Yakub, dicatat perbuatan Yakub. Kemudian ada satu lagi yang namanya di sini
bukan orang yang benar-benar saudara tahu orang baik lah, Rahab. Ya, Rahab itu siapa saudara? Perempuan sundal, tapi namanya sebagai pahlawan iman saudara. Kalau yang tadi saudara mungkin pikir ya Abraham gak begitu jelek lah, walaupun pernah mencoba mencelakakan istrinya. Yakub pernah menipu kakaknya tapi gak begitu jelek lah. Tapi kalau Rahab ini kan pelacur ya, gak pernah kelihatan ada di rumah ibadah, tapi kok dibilang di sini sebagai pahlawan iman? Karena Rahab pernah melakukan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Ya, waktu itu orang Israel ditolong sama dia keluar dan tidak jadi dibunuh sama orang-orang Filistin karena ditolong sama Rahab, karena Rahab takut akan Tuhannya Israel. Saudara, yang dicatat di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu orang-orang yang gak sempurna tapi tetap dicatat sama Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa kok dicatat sama Tuhan nih orang-orang yang gak sempurna? Kenapa? Nah itu dia. Begitu Yesus mati di kayu salib, dosa saudara tidak diingat-ingat lagi. Haleluya. Ini yang dibilang roh yang memerdekakan, membuat saudara tidak lagi ada di bawah hukum. Saudara dimerdekakan benar-benar. Kalau sehari ini masih berlaku hukum Taurat, gak ada satupun di antara kita yang berkenan, gak ada satupun di antara kita yang bisa bebas memuji Tuhan. Maka saudara kalau melihat ada orang memuji Tuhan itu gak merdeka, berarti dia belum dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Dia pikir aku masih belum pantas, belum layak ya. Nah, mari kita lihat di dalam peta zaman saudara ya, peta zaman. Kita lihat di peta ini ada 3 ya, dibagi 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Sekarang kita ini ada setelah Yesus datang. Sebelum Yesus datang itu ada 2 kali 2000 tahun, artinya 4000 tahun. Itu yang dikorbankan selalu hanyalah satu, namanya korban binatang. Ya, korban binatang ini dipersembahkan bukan hanya oleh orang Yahudi. Ya, sampai sekarang masih ada. Kalau saudara tahu ada Idul Adha, itu hari raya korban. Ya, saudara kita yang merayakan itu mereka masih korban. Di Hindu masih ada mereka korban ya. Kalau saudara tahu di sini dikasih merah-merah tuh kalau orang Hindu itu adalah korban ya. Jadi dari ada yang berupa korban binatang, mereka juga pakai binatang ya, kemudian ditaruh di sini ya, merah-merah itu. Bahwa ini artinya sudah memberikan korban, berarti sudah tidak dihukum Tuhan. Nah, korban-korban itu berhenti kapan saudara? Berhenti pada waktu Yesus datang, karena Yesus menjadi korban buat penghapus dosa manusia. Satu kali tetapi untuk selama-lamanya semua orang dikuduskan dan dibenarkan. Itulah disebut setelah Yesus naik ke surga disebut sebagai zaman anugerah atau zaman Roh Kudus. Setelah Yesus naik nih, sekarang kita semua punya Roh Kudus karena kita bukan suci, karena kita telah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Ya, mana mungkin kita bisa terima Roh Kudus? Roh Kudus itu maha suci, nggak boleh ada dosa sedikit pun juga. Tetapi sekarang walaupun kita masih berdosa, Roh Kudus tetap dikasih kepada kita karena kita telah disucikan. Jadi sampai kapan ini akan datang zaman Roh Kudus atau zaman anugerah? Sampai Yesus kembali. Tetapi ingat saudara, Yesus kembali ini kedua nanti tujuannya masih sama seperti Yesus datang pertama. Waktu Yesus datang pertama, Yesus bilang bagaimana? Aku datang untuk domba-domba Israel, ya kan? Yesus datang untuk orang Israel, tetapi orang Israel tidak mau menerima Yesus. Israel malah menolak Yesus, Israel menyalibkan Yesus. Dan akhirnya yang diselamatkan adalah saudara dan saya, kita ini semua. Ya, kita semua sekarang menjadi umat mempelainya Tuhan. Harusnya mempelainya Tuhan siapa? Israel. Tetapi sekarang mempelainya siapa? Kita, gereja Tuhan, menjadi mempelai. Maka yang diangkat nanti nih saudara, ya pengangkatan itu bisa terjadi kapan? Sebabnya sudah berlaku berapa tahun nih sekarang saudara? Sudah 2000, berarti totalnya sudah berapa? 6000, tinggal nunggu tahun pemerintahan 1000 tahun. Ya 1000 tahun itu berarti 6000 tambah 1000 berarti 7000. Sama seperti
penciptaan. Coba kita lihat penciptaan. Nah, pada masa kekekalan itu Tuhan menciptakan manusia di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Sebenarnya terus manusia hidup kekal, tetapi manusia jatuh dalam dosa, ya. Kemudian akhirnya Tuhan mesti selamatkan manusia. Tetapi di satu hari sama dengan 1000 tahun, ya kan? Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Hari kedua Tuhan ciptakan apa? Cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Daratan. Hari keempat Tuhan ciptakan apa? Binatang apa tanaman dulu? Tanaman. Hari kelima apa? Binatang. Hari keenam apa? Manusia. Terus hari ketujuh Tuhan istirahat. Nah, jadi 6 hari itu sama dengan 6.000. Jadi selalu Tuhan akan kasih waktu istirahat hari yang ke-7. Nah, sekarang kita ini sudah menjelang masuk ke hari yang ke-7. Sudah akan ada kerajaan yang namanya kerajaan apa? Atau disebut millennial kingdom. Millennium kingdom. Makanya di mana-mana sudah sekarang ribut, orang-orang pada bilang inilah generasi milenial. Yang lahir 2000 ke atas dibilang milenial. Karena orang dunia sudah merasakan ini sebentar lagi akan ada zaman baru yang disebut zaman milenial. Mereka nggak baca Alkitab, tetapi mereka hanya ngarang-ngarang aja dalam pikiran mereka ini datangnya sebentar lagi milenial nih gitu kan. Padahal itu adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, makanya zaman sekarang kan kalau sudah lihat udah nggak pakai tertulis, semuanya udah paperless, uang udah nggak pakai kertas, sekarang cuma pakai HP, apa-apa video juga udah nggak ada lagi, kaset-kaset video, foto juga nggak ada lagi, beli-beli filmnya gitu nggak ada lagi, semuanya nggak pakai gitu lagi, nggak pakai kertas-kertas lagi. Yang itu disebut sebagai digital. Milenial itu kaitannya dengan digital, uang digital, foto digital, video semuanya digital. Nah, kerajaan 1000 tahun ini didahului dengan pengangkatan, saudara. Nah, setelah pengangkatan akan datang masa 7 tahun penyiksaan yang berat, kesusahan yang besar. Kenapa kesusahan besar terjadi? Karena gereja Tuhan diangkat dan kasih karunia Tuhan tidak lagi diberikan kepada semua orang. Nah, jadi ada masa nanti 7 tahun itu tidak ada kasih karunia. Saudara, kalau iblis mau menghancurkan dunia ini gampang apa enggak, saudara? Gampang lah. Dia bikin tsunami saja sudah ada jutaan orang mati. Kalau hari ini iblis nggak bisa menghancurkan dunia karena ada saudara, ya, karena ada mempelai Kristus. Ya, kalau nggak ada kita ini udah habis, saudara. Dunia ini sudah habis sama iblis. Tapi karena saudara mempelainya Yesus, iblis nggak bisa berkutik. Saudara angkat tangan memuji Tuhan, malaikat di sana langsung bergerak, dihancurkan semua tembok-tembok musuh. Makanya jangan pernah kita malas untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena pujian kita itu menggerakkan malaikat. Ya, bahkan ocehan bayi seperti kayak ngoceh gitu itu bisa membungkam siapa, saudara? Mulutnya iblis, kekuatan iblis itu dihancurkan hanya dengan anak-anak. Kalau ada anak kecil aja, ya, memuji Tuhan yang masih menyusui, itu iblis dibungkam kekuatannya. Ya, tetapi itu kasih karunia. Ingat ya, bukan gagah perkasa. Kita ini zaman nggak gagah-gagahan lagi. Ya, ini zaman cuman kita bersyukur memuji Tuhan buat kasih karunia. Ya, makanya kalau orang hidup dalam kasih karunia, kalau ada orang lain tidak dicari salahnya, tapi dicari baiknya. Amin. Kalau suami istri jangan cari salahnya. Ada nggak suami atau istri yang punya salah? Ada. Kalau saudara cari salahnya, saudara balik kepada hukum Taurat. Dan akhirnya kalau hukum Taurat yang ada main salah-salahan. Kalau main salah-salahan pasti habis itu ujungnya berantem. Ya. Di mana saja kalau mulai salah-salahan pasti berantem. Ya. Di jalanan itu saudara kalau ada orang dua supir salah-salahan pasti ujungnya nanti berantem itu. Ya, cuma di jalan waktu saya lihat belum ada tabrakan kok udah berantem. Karena dia nyalain saya sih, Pak. Ya. Saya juga nyalain dia, akhirnya berantem. Ya. Nah, saudara, di dalam kasih karunia Tuhan ingin kita melakukan pelayanan kita. Jadi pelayanan kita tidak didasari kepada
hukum Taurat yang mencari kesalahan orang, tetapi pelayanan kita selalu ingin memulihkan dan ingin supaya orang itu mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah punya pelayanan membuat orang mengalami kebaikan Tuhan, itu pelayanan yang benar. Tapi kalau ada pelayanan yang isinya cuma nyalain orang, kemudian menghakimi orang, kemudian menunjukkan kekurangan orang, Tuhan itu maha suci, kamu kalau nggak suci nggak bisa melayani Tuhan. Nah itu berarti dia ngelihat lagi tentang hukum Taurat. Benar Tuhan maha suci, benar kita harus suci, tetapi walaupun kita punya pelanggaran, Allah menerima kita apa adanya. Dan dia akan memimpin kita di dalam masa yang tinggal sedikit ini. Anugerah Tuhan tinggal sedikit nih saudara, maka kita cepat-cepat bagikan kepada banyak orang sebelum kita diangkat, sebelum mempelai Kristus diangkat. Karena begitu kita diangkat, Tuhan akan urusan sama mempelainya yang pertama yang mau diselamatkan. Siapa? Israel. Sekarang Tuhan urusin kita dulu, kita diangkat, nanti habis itu Tuhan baru urusin Israel. Kalau Tuhan ngurusin Israel cukup 7 tahun aja, disiksa habis-habisan nanti ini orang Yahudi. Yang kepengen jadi antikris sekarang menguasai dunia ya mereka ini. Orang Yahudi ini ingin menguasai dunia. Mereka ingin menguasai di dalam ekonomi, ingin menguasai di dalam teknologi, ingin menguasai di dalam hal keuangan, militer, semua orang-orang Yahudi yang punya keinginan menguasai. Ya itu dibaliknya adalah antikris, kepengen mendatangkan Mesias, tapi yang muncul bukan Mesias tetapi adalah pembinasa keji. Jadi disitulah orang Israel baru bertobat. Ya, kita doakan dari dulu udah 2000 tahun kita mendoakan Israel, belum bertobat juga. Ya karena memang mereka nunggu kita dulu. Kita jadi mempelai diangkat, baru dialah nanti akan jadi mempelai. Ya, setelah kita terlebih dahulu dipulihkan. Ya. Jadi menjelang kedatangan Yesus ini, mari kita bersyukur memuliakan Tuhan dan memberitakan kepada banyak orang, sebanyak mungkin orang, ceritakan tentang kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengingat kesalahan kita, tetapi Tuhan mengampuni dan memberikan kepada kita kehidupan. Pelayanan roh memberi hidup, tetapi hukum tertulis mendatangkan kematian. Haleluya.